صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجز العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يطيق رسول الله جاهك بذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melanjutkan bacaan kitab kita halaman 12 ya. Nah, bisanadina al-muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala al-hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi nuzhatin nazar aqiba dhikrihi lil hadis fanaqala Salim wa huwa ahadul fuqaha as-sab'ah min ahli al-Madinah wa ahadul hufaz min at-tabi'in anis sahaba annahum idza atlaqu sunnata la yuriduna bidzalika illa sunnatan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini masih lanjutan terkait dengan penjelasan definisi sunnah. Apakah itu sunnah? Nah, beliau kemudian menjelaskan pernyataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ini yang menjelaskan Sahih Bukhari. Jadi ada banyak syarah, ada banyak penjelasan untuk hadis Sahih Bukhari. Ada Taufiqul Bari misalkan, ada Irsadus Sari. Ini yang ditulis oleh rata-rata ulama hadis di zamannya. Tapi yang paling populer, yang paling berkah
adalah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani yang diberi nama Fathul Bari. Secara bahasa Fathul Bari artinya pembuka dari Allah. Al-Bari itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari, Bari'un Nasami. Nah, Al-Bari Allah Subhanahu wa taala, Fathul Bari, fatah, pembuka. Sehingga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun konteksnya beda tapi kemudian disematkan kepada kitab ini. Kata Nabi dalam hadis, la hijrata ba'dal fatah. Tidak lagi ada hijrah setelah terjadinya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ya, jadi pembebasan kota Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Dari sejak disyariatkannya hijrah sampai terjadinya peristiwa Fathu Makkah itu 8 tahun. Nah, dalam kurun waktu 8 tahun, siapapun yang meninggalkan kota Mekah datang ke kota Madinah disebut dengan al-muhajir atau jamaknya al-muhajirin. Nah, setelah peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8, Nabi tutup itu pintu hijrah. Bukan berarti enggak boleh lagi, tidak lagi disebut sebagai muhajir orang yang hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Karena kota Mekah ketika itu sudah jadi Darul Islam. Sebelumnya Darul Kufur. Mekah Darul Kufur. Sehingga yang pindah dari Mekah ke Madinah itu disebut hijrah. Tapi setelah Mekah dibebaskan, sudah tidak lagi jadi Darul Kufur, justru jadi Darul Iman. Sehingga orang boleh tidak hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah jadi negara Islam. Sebelumnya negara kufur. Sehingga yang hijrah disebut muhajir. Setelah peristiwa itu sudah lagi tidak ada hijrah. Nabi katakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak lagi ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Nah, ini karena munasabah nama kitabnya Fathul Bari, dan setelah ada Syarah Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar ini, seakan-akan kita enggak perlu lagi syarah yang lain. Kita enggak perlu lagi penjelasan yang lain, itu cukup penjelasan beliau, sehingga disebutlah la hijrata ba'dal fatah. Tidak lagi ada hijrah, artinya enggak perlu hijrah kitab yang lain, cukup kitab yang ini saja. Nah, ini beliau ini salah satu dari kalangan ahli hadis yang digelari sebagai al-hufaz. Kalau satu orang disebut dengan al-hafiz. Ini yang oleh sebagian ulama dikatakan minimal al-hafiz itu telah menghafal lebih dari 450.000 hadis. Bahkan sebahagian menyatakan bahwa Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani bukan saja bergelar Al-Hafiz, tapi juga Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis itu yang secara definisi artinya orang yang tidak tahu, orang yang tidak ada satu pun hadis yang tidak dia tahu. Kasarnya begitu. Jadi kalau tadi kan masih ada bilangan al-muhaddis hafal 350.000 hadis, al-hafidz hafal 450.000 hadis, al-hakim hafal 750.000 hadis. Nah, Amirul Mukminin udah enggak ada hadis yang kagak dihafal, udah enggak pakai disebut bilangan itu. Pokoknya kalau hadis dia tidak tahu itu berarti bukan hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Kalau disebut hadis dikatakan hadis, udah anda enggak tahu tuh. Oh, berarti bukan hadis. Sama berarti kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Kalau ada hadis yang tidak tercantum di dalam musnad, itu bukan hadis. Mubalaghahnya begitu. Pujian lebaynya begitu. Kalau ada hadis yang enggak ada di dalam kitab musnad, itu bukan hadis. Atau kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh seorang Amirul Mukminin fil hadis, itu berarti bukan hadis. Aneh banget ya. Pakarnya enggak tahu, kasar gitu ya. Pakarnya enggak tahu. Itu enggak mungkin gitu ya. Sehingga diistilahkanlah demikian. Nah, ini Al-Hafidz Ibn Hajar. Dari segi ilmu hadis beliau termasuk yang mencapai maqam yang tinggi. Nanti di bawahnya ada Al-Hafidz As-Suyuti, ada Al-Hafidz Ad-Dimyati. Nah,
di samping pakar hadis, beliau juga pakar fikih Syafi'i. Sehingga kitab Fathul Bari walaupun kitab hadis, kadang kesimpulan hukum yang ada di dalam kitab beliau itu dijadikan sebagai referensi dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ini sosok yang dirindukan, sosok yang diidolakan bahkan oleh para ulama sendiri. Al-Khatib Al-Baghdadi itu dikenal sebagai Hafizul Masyriq. Jadi saya katakan tadi Al-Hafiz artinya orang yang dalam pencapaian ilmu hadisnya luar biasa, melampaui level sebagai musnid, melampaui level sebagai muhaddis. Ini levelnya sudah Al-Hafiz. Nah, tapi Al-Hafiz itu kan masing-masing ada di negara-negara Islam, ada di Mesir, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di negeri Syam. Syam termasuk Palestina, Syria, Lebanon. Nah, tapi ada gelaran yang disebut dengan Hafizul Masyriq dengan Hafizul Maghrib. Hafizul Masyriq artinya yang paling top status hafiznya dari kalangan ulama yang ada di kawasan timur. Kalau dunia ini dibagi dua, ada timur, ada barat. Nah, ini dia yang mewakili ahli hadis dari wilayah barat. Yang ini mewakili ahli hadis dari kalangan timur. Nah, dua orang yang mewakili dua kawasan itu, yang pertama Al-Khatib Al-Baghdadi, yang kedua Al-Hafidh Ibni Abdil Bar. Nah, yang mewakili wilayah timur ini Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau ketika minum air Zam-Zam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ma'u air Zam-Zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Itu hadis Nabi SAW. Dan dianjurkan sebelum kita minum air Zam-Zam baca hadis itu. Ingetin gitu ya Allah, Nabimu bersabda air Zam-Zam sesuai dengan niat yang minum. Nah, dan aku niat minum air Zam-Zam ini dengan 3 niat. Yang pertama, ya Allah, capaikanlah aku derajat Al-Hafiz dalam ilmu hadis seperti hafalannya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan ini kan jadi role model gitu. Jadi ikon ahli hadis. Ya Allah, anugerahkanlah aku kekuatan hafalan hadis seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua, ya Allah, kuasakanlah aku untuk menulis sejarah kota Baghdad, yang kemudian dikenal dengan Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Ini sejarah yang mengkaji, mengangkat tentang ilmu, perkembangan ilmu di Baghdad. Ini Baghdad ini kota yang dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur, itu khalifah kedua dinasti Bani Abbasiyah. Dia bangun itu kota Baghdad untuk menyaingi imperium Persia dan Romawi yang pernah berjaya. Jadi setelah dibangun kota Baghdad, untuk menarik orang, yang dicari bukan investor, yang dicari bukan oligarki, yang dicari ulama. Karena ulama ini seperti gula yang bakal ngundang semut. Nggak pakai diundang juga semut bakal datang kalau ada gulanya. Taruh aja ulama di situ, pada datang orang tuh. Ini beliau tuh meletakkan ulama-ulama di Baghdad. Di antaranya tadi Al-Khatib Al-Baghdadi. Taruh di situ. Jadi kemudian datang itu santri-santri dari pelosok dunia. Bahkan dibangun madrasah-madrasah. Jadi saat itu yang terkenal di negeri Syam ada yang namanya Madrasah An-Nizamiyah, tempat Al-Madrasah Al-Ashrafiyah, tempat Imam Nawawi ngajar. Nah, di Baghdad itu ada Al-Madrasah Al-Ashrafiyah, tempat An-Nizamiyah, tempat Al-Imam Al-Ghazali mengajar. Ada madrasahnya, ada ulama besarnya, khalas, datang semua ke situ. Nah, ini cara raja dulu untuk menarik masyarakat supaya memenuhi satu kawasan atau satu wilayah yang mereka bangun sebagai ibu kota.
Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk menulis sejarah kota Baghdad. Sejarah di sini termasuk siapa saja ulama yang dilahirkan di Baghdad, siapa saja ulama yang pernah singgah di Baghdad, walaupun singgah, ya, seperti Imam Syafi'i misalkan, situ berinteraksi dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian yang ketiga, ya Allah, kalau nanti aku wafat, kuburkanlah aku di sisi makam Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ulama sufi. Pengen kuburannya dempet sama kuburan Bishr al-Hafi. Dua, yang pertama Allah kabul ketika beliau masih hidup, ya. Sehingga tadi digelari bukan saja al-Hafiz, tapi Hafidul Masyriq, ahli hafiz yang mewakili ulama dari kawasan timur. Dari Ibn Abdul Bar yang mewakili ulama dari kawasan barat, Hafidul Maghrib, ini Hafidul Masyriq, ya. Nah, itu pencapaiannya melebihi doanya, melebihi cita-citanya. Nah, kemudian beliau menyusun kitab sejarah kota Baghdad. Ini dianggap sebagai kitab yang paling komplit tentang kota Baghdad, ya. Sehingga beliau namakan kitab itu Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad. Nah, yang ketiga ini Allah juga kabulkan. Kemarin kita ceritakan pengen dikubur di samping Bishr al-Hafi, ternyata udah digali dulu sama orang. Ternyata dia meninggal di waktu yang sama. Tapi qaddar Allah takdirkan jenazah yang dibawa salah ditanam di tempat yang lain, karena mereka kan asal ada tempat kosong digali. Sehingga ketika mereka datang ada di situ kosong, lupa mereka di mana tempat dia taruhnya di sini. Ada itu yang disediakan buat Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, ketika jenazah Al-Khatib Al-Baghdadi datang, ternyata udah digali di situ. Akhirnya beliau dikuburkan di situ, di samping Bishr al-Hafi. Karena bertetangga di kuburan seperti bertetangga di dunia. Kalau ente nyaman bertetangga dengan fulan, ya begitulah di kuburan. Ya, kan susah kita nentuin kubur kita. Ya, patokannya yang mana kosong aja. Jangan sampai di sampingnya tukang mabuk dulu di waktu hidupnya nih, bertetangga sama dia, berisik kuburnya. Diganyang mulu malaikat kita bisa. Nah, banyak yang lewat isyarat mimpi minta kuburnya dipindahin, ya. Lantaran tadi dimakamkan di samping orang-orang yang fasik, waliyazubillah. Nah, ini istilah al-hafiz. Disebut di depan al-hafiz. Kalau al-hafiz yang hafal Quran itu biasanya disebut di belakang. Ya, Ustaz Saifullah al-Hafiz, nah, di belakang. Gelarnya di belakang. Tapi kalau ahli hadis itu gelarnya di depan. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hafiz Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar, ya, ini salah satu nama kitab beliau dari ilmu hadis nih. Akibat dzikrihi lil hadis, setelah beliau menjelaskan tentang sebuah hadis, fanaqala Salim wa huwa ahadul fuqaha as-sab'ah min ahli al-Madinah wa ahadil hufaz min at-tabi'in anis sahabah. Ini semua barisnya berisi literatur. Kalau nggak diterangin sayang-sayang, diterangin makan waktu. Nah, jadi yang pertama kata beliau, Sayyidina Salim. Salim ini ada dua, ada Salim putranya Abdullah bin Umar, ada Salim maula Abi Huzaifah. Jadi ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in diklasifikasikan. Klasifikasi utamanya ilmu, digabungkan dalam lingkaran ilmu. Ada yang digabungkan empat sekawan, ilmunya sejajar, usianya juga sejajar, keistimewaannya juga sejajar. Nah, dari kalangan ulama tabi'in yang notabene mereka yang menjumpai mayoritas sahabat, nah, tapi diklasifikasikan berdasarkan ilmu. Ada yang disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih dari kalangan tabi'in. Kalau yang bukan dari kalangan fikih, ya, itu dari kalangan tabi'in kadang dihimpunkan berdasarkan namanya Muhammad ibn Munkadir, Muhammad ibn Wasi',
kemudian Muhammad ibn Sirin, itu namanya Muhammad. Tabi'in semua, tapi tidak spesifik dengan fikihnya. Nah, yang spesifik dengan fikih ini disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah. Salah satunya tadi Salim, ya. Fanaqala Salim, Imam Salim menukil, dan beliau adalah ahadul fuqaha as-sab'ah min ahli Madinah. Satu dari 7 ahli fikih dari kalangan ulama Madinah. Itu kalau kita baca kitab yang disusun oleh Dr. Nahrawi, itu ada syajarahnya tuh. Ada pohon nasab ilmu mazhab Syafi'i. Itu lebih jelas itu. Kalau yang ini bukan ke bawah tapi ke atas. Guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Khalid Az-Zinji, berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syibani. Nah, yang masing-masing guru itu punya guru lagi di atasnya. Nah, yang guru-guru itu mereka itulah diklasifikasikan, ya. Dari kalangan sahabat nih, misalkan sahabat ditarik ke sini mewakili Yaman, ditarik ke sini mewakili Mekah, ditarik ke sini mewakili Madinah, ditarik ke sini mewakili Kufah, ya. Yang mewakili Madinah misalkan ada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mewakili Mekah Abdullah bin Abbas misalkan, ya. Yang mewakili Yaman Abdullah bin Mas'ud, ya. Walaupun mereka bukan asalnya dari Yaman, tapi berdomisili di Yaman, mencetak kader-kader di Yaman, ya. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Nah, itu dari kalangan sahabat itu. Nah, turun ke bawahnya adalah tabi'in. Nah, tabi'in ada yang berdomisili di Mekah, ada Atha bin Abi Rabah misalkan, ada Ikrimah maula Ibni Abbas. Nah, ada yang di Madinah. Nah, salah satunya nih Sayyidina Salim. Itu ada 7 itu ulama dari kalangan tabi'in yang berdomisili di Madinah, yang rata-rata mereka itu adalah putra para sahabat Nabi SAW, ya. Ada Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam, ya, tabi'in. Ayahnya sahabat Nabi, abangnya juga sahabat Nabi, tapi dia enggak kedapatan zaman Nabi, ya. Abangnya dapat, adanya enggak. Abangnya Abdullah bin Zubair bin Awam dapat itu, ya. Nah, sedangkan adiknya Urwah bin Zubair enggak dapat. Dia cuma dapat zaman sahabat saja, sehingga digelari sebagai tabi'in. Tapi keilmuannya, zuhud, waraknya, ibadahnya jangan tanya. Ini yang digelari sebagai Hammamul Haramain, merpatinya 2 tanah suci, ya. Kan merpati itu identik binatang yang enggak pernah pergi dari Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Nah, ini karena beliau enggak pernah pergi dari masjid disebut merpati. Merpati masjid tuh kasarnya. Kalau sekarang memang burung gereja. Merpatinya masjid itu karena keilmuan ibadah beliau. Dari segi keilmuan, ulama menggambarkan ilmu beliau itu kayak apa tuh? Ya. Dikatakan bahrun la tukaddiruhu kasratud dila. Ilmunya itu laksana samudra yang enggak bakal kering kalau diambil bergayung-gayung, ya. Bergalon-galon itu ilmu enggak bakal habis, ya. Karena samudra, ya. Kalau kolam sih ya, berapa cidukan juga habis. Ini samudra, itu gambaran keilmuan beliau, ya. Dari segi ibadah, masya Allah, ya. Beliau kalau pulang ke rumah, ya, orang-orang yang ada di rumahnya itu diam semuanya, ya. Sama seperti yang diceritakan Nabi SAW, ya. Itu ada kucing, ya, yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, kucingnya dinamain Moza, yang kalau Nabi SAW ada di rumah diam aja tuh kucing. Kalau Nabi pergi baru sono layaban, seakan-akan tahu nih yang datang siapa nih. Nah, ini begitu juga nih dengan Sayyidina Urwah. Kalau Urwah ini keluarganya, anaknya, bininya diam kalau beliau datang. Tapi kalau beliau udah sholat, Allahu Akbar, yang tertawa, yang berisik, yang ini. Karena mereka tahu saat-saat sholat, saat terputus hubungannya dengan manusia. Pada koneksi ke atas, hubungan ke manusia putus sudah.
Sehingga mereka berisik itu dia nggak peduli, dia nggak sadar gitu, karena koneksinya udah nutupin koneksi dengan manusia ibadahnya. Sampai yang gimana kita ceritakan, beliau kalau sholat malam di atap rumahnya. Kalau Arab kan rumahnya segi empat tuh, kayak kubus. Ya. Di atasnya itu buat jemuran, buat itu. Dia sholat malam itu sampai ketika beliau meninggal dunia, ya itu malam tetangganya, ada anak kecil tetangganya ngomong sama ibunya, Bu, itu tetangga kita kemana tuh pohon ya, atau kayu yang ada di atap rumahnya, kok sekarang udah kagak ada? Padahal itu bukan kayu, beliau sholat tegak sepanjang malam. Dilihatin dari kejauhan kayak kayu, kok ini malam kagak ada? Oh, karena tadi pagi beliau meninggal dunia, sehingga tuh malam tuh anak kecil udah nggak ngeliat lagi pokok kayunya. Saking lamanya sholat itu sampai burung nemplok ya, di tubuh beliau tuh, gambarannya begitu. Nah, ini satu orang, padahal yang disebut di sini ada 7. Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, itu yang diriwayatkan beliau harus diamputasi kakinya ya, karena ada akalah itu bahasa kita kuman ya, grogotin kaki, kata dokter harus diamputasi. Terus gimana cara amputasinya? Ya kami akan kasih obat bius. Apa yang terjadi dengan saya kalau saya kena obat bius? Ya Tuhan nggak sadar. Berarti saya nggak bisa sembahyang dong. Lagi nggak sadar. Ya enggak. Nggak bisa zikir dong, kagak. Nggak bisa baca Quran, ya nggak bisa. Ya enggak. Saya nggak mau begitu. Saya nggak mau ada dalam keadaan saya nggak sadar. Terus gimana dong? Nah, sekarang saya kasih solusinya. Saya wudu, saya sholat 2 rakaat. Nah, saat saya sholat 2 rakaat, terserah ente mau lakuin apa saja. Saat sholat digergaji, akhirnya nggak berasa. Udah selesai, udah habis, udah. Nah, itu lebih dari obat bius. Oke, tadi dibayangkan, jangankan timbang berisik, kakinya dipotong dia kagak berasa. Nah, ini koneksinya yang luar biasa nih. Vibrasinya, getarannya luar biasa. Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini Sayyidina Salim salah satu dari fuqaha as-sab'ah dari kalangan ahli Madinah. Nah, yang Salim ini ketika datang ke Mekah ingin tawaf ya, itu orang kagak pakai diaba-abain, langsung nyingkir. Wah, Tuan guru kita datang, orang mulia datang, beliau nyingkir, orang-orang pada nyingkir itu ya. Sehingga beliau leluasa tawaf, leluasa nyium Hajar Aswad, orang ngasih jalan, awas minggir. Di waktu yang sama ada khalifah dari dinasti Bani Umayyah namanya Hisham bin Abdul Malik ya. Yang ketika dia datang algojonya apa namanya bodyguardnya juga minggir khalifah mau lewat, orang kagak ada kasih lewat. Urusan apa mau khalifah, kita juga mau tawaf, kita juga mau ibadah. Sampai susah dia mau tawaf, susah apalagi mau nyium Hajar Aswad ya. Bininya bingung ya. Ini yang jadi khalifah ente apa dia sih, kok dia enak aja tuh lenggang, ente susah banget lewat. Akhirnya dia ingin itu ya, bahasa kita ingin cari muka kepada Sayyidina Salim. Tuan Salim, kata Hisham ini, Tuhan perlu apa? Saya akan penuhi permintaan Tuhan. Kata Sayyidina Salim, mohon maaf, kita lagi di depan rumah Allah. Saya malu minta sama orang. Saya malu minta sama orang di depan rumah Allah ini. Oh iya. Lalu saya tawaf, ya. Sayyidina Salim keluar dari kawasan masjid, diikuti nama Hisham bin Abdul Malik. Tuan Salim, sekarang kita udah nggak di depan Ka'bah. Tuhan mau apa? Ini dari zaman dulu model begini. Tuhan mau apa? Kata Sayyidina Salim, ente nawarin urusan dunia apa urusan akhirat? Jelas aja urusan dunia, urusan akhirat saya nggak punya kuasa. Ente minta urusan dunia. Kata Sayyidina Salim, mohon maaf, ane nggak pernah minta dunia sama yang nyiptain dunia. Gimana ane minta dunia sama yang nggak nyiptain dunia? Salah aja. Tadi katanya depan Ka'bah malu. Sekarang ya, dikatakan saya nggak pernah minta dunia kepada yang nyiptain dunia.
Jadi saya nggak mungkin minta dunia kepada Jadi ini bukan pakar keilmuannya saja, amaliyahnya memang demikian adanya. Ini yang tawaran-tawaran model begini bukan model zaman sekarang doang. Zaman dulu udah ada. Cuman ada yang tadi nerima, ada yang nolak. Ada yang punya prinsip, ada yang goyah. Yang kekal, yang abadi, riwayatnya, ceritanya, yang model begini. Yang dulu nerima udah kemakan waktu, udah kegila zaman itu, kagak ada lagi yang nyeritain, udah cerita udah habis sudah. Dan terima udah ceritanya udah habis sampai di situ dah. Tapi yang punya prinsip, walaupun saat menjalani kehidupan penuh tantangan susah, tapi nama mereka harum, nama mereka abadi, terus diceritakan, terus diriwayatkan. Tapi ketika kakinya nih ngelonjor karena susah ditekuk. Ini Ibrahim Pasha, penguasa Mesir ketika itu tersinggung karena ketika dia masuk ke Masjid Al-Azhar, ini kok orang alim kagak nyambut saya, kagak diri, malah kakinya melonjor. Terus ngajar lagi, kagak berhenti kayak dulu ngajar, namanya pemimpin lagi datang. Dia pengen tuh semua ulama baris itu nyambut dia gitu kan. Nggih gitu. Ini kagak ngajar aja terus kaki melonjor lagi. Ya ternyata karena beliau lumpuh, jadi kakinya sakit. Maka Ibrahim Pasha itu ngirimin utusan, kirimin duit tuh. Kali aja kalau dikasih duit besok saya datang dia bangun, sedikit hormat kayak sama penguasa gitu ya. Ingin ulama menghormatin dia. Ketika utusan itu datang, Tuhan ini ada titipan dari Ibrahim Pasha. Pasha itu gelaran orang ningrat di Mesir. Aslinya itu gelar dari Turki, bahasa Turki. Karena memang ketika itu ada Imperium Turki Utsmani, termasuk wilayah jajahannya Mesir, istilah-istilah itu juga dipakai di Mesir. Ibrahim Pasha, ini titipan dari Ibrahim Pasha. Oh iya, dia ngerti ini maksudnya nih. Kemarin waktu dia datang saya nggak bangun, saya nggak menghormatin, saya nggak nyambut. Katakan kepada Ibrahim Pasha, yang kakinya terjulur tidak akan menjulurkan tangannya, kakinya doang terjulur, itu juga karena sakit, tapi julurin tangan kagak. Nah ini katakan diantara ulama yang kemudian kekal, abadi namanya, karena punya prinsip. Yang nggak punya prinsip tadi tergerus oleh zaman, nggak direken oleh sejarah, jadi nggak diceritain sama sekali. Nah, yang pertama Salim itu salah satu dari al-fuqaha as-sab'ah, ahli fikih yang 7, termasuk tadi Sayyidina Urwah bin Zubair. Nah, min ahlil Madinah, dari kalangan ahli Madinah. Wa ahadil huffaz, dan salah satu daripada al-hafiz, artinya ahli hadis dari kalangan tabi'in. Anis sahaba, yang diambil ilmunya atau riwayatnya itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimaksud di sini? Beliau itu mengatakan annahum, bahwasanya para sahabat Nabi, itu dhamirnya kata gantinya kembali kepada sahabat. Annahum, sesungguhnya para sahabat Nabi, idza atlaqu sunnah, kalau mereka menyebut istilah sunnah, la yuriduna bidzalika illa sunnatan Nabi, maka yang mereka maksud adalah sunnah Nabi. Walaupun secara bahasa boleh dinisbahkan kepada selain Nabi. Ini sunnah sahabat, ini sunnah khulafa rasyidin, ini sunnahnya Umar, ini sunnahnya Abu Bakar, boleh. Tapi kalau tidak ada nisbah, tidak ada idhafah, tidak ada gandengannya, kalau kita sebut ini sunnah, oh berarti sunnah Nabi. Sunnah makan pakai tangan kanan, oh sunnah Nabi. Bukan sunnah Abu Bakar, bukan sunnah Umar, bukan sunnah sahabat, bukan sunnah Nabi. Kalau disebut sunnah secara mutlak. Tapi kalau yang kita inginkan orang tertentu atau kelompok tertentu, ya harus kita tambahin. Ini sunnah sahabat, ini sunnah tabi'in, menghidupkan malam nisfu Sya'ban misalkan, sunnah tabi'in. Nah, atau sunnah Imam Syafi'i, atau sunnah Imam Nawawi, itu secara bahasa boleh. Bahkan selain mereka pun juga kita sebut boleh. Sunnah pondok rambut harus cepak misalkan. Sunnah pondok sama kayak tentara, supaya santri nggak kutuan.
supaya santri nggak gampang keringetan. Udah rambutnya cepat, simpel, gampang. Itu disebut sunnah pondok. Bukan berarti definisi fikih, bukan. Kalau dikerjain berpahala, kalau enggak, ini sunnah pondok doang. Itu skala terbatas. Nah, ini yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Kalau disebut sunnah yang dimaksud adalah sunnah Nabi, wa dzalika li anna Rasulullah SAW huwal muqtada bih, karena Nabi adalah sosok yang diikuti, sosok yang dipanuti, iqtida, wal muttaba' 'alal itlaq, dan nabilah yang juga diikuti secara mutlak. Kalau yang lain tetap dikaitkan, misalkan kita ngikutin orang tua selagi tidak nyuruh kita berbuat maksiat. Kalau ikuti Nabi nggak pakai syarat begitu, ikuti Nabi secara mutlak, karena nggak mungkin Nabi ngajakin kita maksiat. Kalau manusia mungkin, bahkan siapapun selain Nabi, mau ulama, mau habib misalnya, tetap ada kaidah itu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seseorang untuk maksiat kepada Allah. Misalkan tuh habib nyuruh kita ngerampok, tuh kiai nyuruh kita begal, itu tidak boleh. Lu nggak dengar kata kiai, lu nggak bisa. Kenapa? Karena ada hukum yang lebih tinggi dari hukum kiai atau hukum taat kepada kiai, itu hukum Allah. Nah, kalau taat kepada Nabi itu sifatnya mutlak, nggak ada syarat-syarat begitu. Karena yang dijamin oleh Allah Rasulullah, manusia nggak ada jaminannya. Nah, walaupun titelnya bererot kasar gitu ya. Nah, iya. Falabdhu sunnah 'alal itlaq la yuhmal illa 'ala sunnanihi. Maka sunnah secara mutlak tidak diartikan kecuali sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Rasulullah. Kama law qil hadzal fi'l ta'ah la yuhmal illa 'ala ta'ati. Sama seperti kalau kita katakan ini perbuatan taat, maksudnya taat kepada Allah, bukan taat kepada makhluk. Kalau disebut secara mutlak, atau taat kepada Rasulullah SAW. Nah. Wa amma idafatuha ila ghairi Rasulillah fajaza liqtidaihi fiha bi sunnati Rasulillah. Kalau kita idafahkan, kita sandarkan kepada selain Rasulullah, boleh. Sunnah khulafa rasyidin misalkan, sunnahnya Umar. Salat tarawih 20 rakaat sunnahnya Umar. Adzan 2 kali waktu salat Jumat sunnahnya Utsman. Misalkan begitu. Memerangi orang-orang yang memberontak itu sunnahnya Ali. Artinya beliau yang menginspirasi. Dalilnya ada dari Quran, tapi yang pertama kali merealisasikannya Ali. Sama juga tadi konsepnya ada pada Sayyidina Utsman, tapi yang menginisiasinya Utsman, azan 2 kali. Kemudian dari Sayyidina Umar, contohnya udah ada dari Nabi SAW salat tarawih, tapi dengan metode atau dengan konsep yang beliau terapkan, itu beliaulah inisiatornya, sehingga disebut dengan sunnahnya Umar gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan sunnah khulafa rasyidin itu juga dikategorikan sebagai sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, wa wajaba ayyuhmala indal itlaq ala haqiqatihi duna majazih. Jadi kalau selain Nabi itu namanya majaz. Majaz itu artinya kiasan. Kalau sunnah Rasulullah itu hakikat, yang lain itu kiasan saja. Ini seperti yang tadi kita contohkan, ini sunnahnya Abu Bakar. Beliau memerangi orang-orang yang murtad. Nabi SAW nggak pernah memerangi orang murtad. Abu Bakar orang yang pertama kali memerangi orang yang murtad, sehingga disebut dengan sunnahnya Abu Bakar. Atau tadi Sayyidina Umar tadi menginisiasi salat tarawih, atau Sayyidina Utsman menginisiasi 2 kali adzan. Adzan di zaman Nabi sekali, di zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Nah, karena di zaman Umar beliau pernah mengalami satu kondisi, ketika Umar lagi khutbah Jumat, Sayyidina Utsman datang, baru datang. Sayyidina Umar udah khutbah. Dikatakan afi hadhihi sa'ah, jam segini baru datang. Dia di atas mimbar. Jam segini baru datang. Kata Sayyidina Utsman, jawabin ini. Wallahi ma zidtu 'alal ghusl, demi Allah saya cuma wudu doang gitu. Artinya ini juga ada buru-buru, kagak sempat mandi lagi.
Kata Sayyidina Umar nimpalin, udah terlambat mandi doang lagi. Apakah engkau nggak tahu mandi Jumat itu sunnah? Gitu ya. Bukan nggak tahu, takut terlambat. Nah di zaman Sayyidina Utsman azan 2 kali. Ya. Cuman yang sekalinya sebelum waktu. Itu di pintu masjid teriakin kepada ahli-ahli pasar yang lagi dagang, ini hari Jumat, ayo ke masjid ya. Nah, setelah mereka kumpul di masjid, setelah ada di masjid, baru kemudian azan yang kedua itu untuk pelaksanaan khutbah Jumat. Nah, itu inisiatif Sayyidina Utsman radhiyallahu taala melihat kondisi dan keadaan. Ya. Karena itu punya otoritas dalam konteks ini tuh, punya otoritas. Ya. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah membatalkan hukum potong tangan, ya, lantaran kondisi yang saat itu terjadi itu musim paceklik, ya, orang banyak kelaparan. Ketika seorang mencuri itu semata untuk bertahan hidup. Ya. Ini di zaman kita, kalau zaman krisis atau di zaman konflik, kadang orang jarah tapi buat dijual, bukan karena dia kelaparan, jarah. Ini di saat itu mencuri karena kelaparan. Ya. Zalim kalau ditegakkan hukum potong tangan, karena dia sekedar untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi ada itu pembahasan tingkatan-tingkatan, boleh mencuri dalam kondisi tertentu. Ya. Nah, kalau yang dicuri itu memang untuk memenuhi kebutuhannya. Boleh dirampok itu orang, ya. Padahal itu punya orang. Nah, tapi ketika kita ada dalam keadaan di mana kalau kita nggak makan kita bisa mati, sedangkan kita nggak punya duit untuk membeli, di waktu yang sama orang itu punya makanan yang lebih dari keperluannya, maka kita boleh rampok, boleh kita ambil. Urusan bayar entar, urusan tanggung jawab entar. Yang penting selamat dulu nyawa saya nih. Kalau saya nggak makan mati saya. Nah, karena ini jaga jiwa, jaga nyawa. Nah, wayutlak. Nah, nanti baru beliau menjelaskan tentang perbedaan sunnah dengan bid'ah. Yang dari sini kita akan masuk kepada pembahasan tentang bid'ah. Sunnah yang mana atau sunnah yang seperti apa definisinya, yang kemudian disinkronkan dengan arti sebaliknya yaitu bid'ah. Ini kalau kita baca statement-statement orang-orang atau sebagian orang-orang salafi memang luar biasa itu. Ya. Nah, ini ada nih gara-gara pemilu misalkan, ada Ustadz Salafi mengatakan dengan adanya pesta demokrasi sekarang di Indonesia baru ketahuan ternyata ada orang-orang yang ngaku salafi tapi ternyata bukan salafi. Dia nyindir sesama salafi yang ikut pesta demokrasi. Karena bagi mereka terlibat dalam pesta demokrasi artinya ikut memilih itu dosa. Karena ini proses taghut atau ini proses kafir. Ini produk kafir, demokrasi itu produk kafir. Kalau ente ikut milih, ente ngikut dukung program kafir itu. Tapi kalau sudah kepilih presidennya, kita wajib taat. Jadi mereka nggak ikut pemilihan, cuma taat kepada presiden, bahkan berani mati-matian belain presidennya, siapapun yang ditunjuk oleh mereka, yang dipilih oleh rakyat. Tapi mereka mengatakan proses demokrasi itu produk kafir. Ya. Jadi pernyataan dia, ternyata ada sekarang ustadz yang dulu ngaku salaf ternyata nyoblos juga kasarnya. Baru ketahuan. Ya. Seakan-akan itu udah keluar dari agama, seakan-akan begitu. Ya, seakan-akan udah bukan lagi orang Islam. Ya. Kalau sesama mereka saja itu saling mentahzir, saling ngeluarin orang, ini bukan golongan kita nih, ini bukan golongan kita nih, hanya gara-gara 1-2 perkara yang itu, surga bakal sepi kali ya. Surga bakal dia doang gitu kan, sepengajian dia doang gitu. Yang lain-lain kagak masuk surga, bahkan yang termasuk kelompok mereka sendiri itu juga nggak masuk surga. Nah, ini fatal dalam pemahaman tentang konsep bid'ah. Dan bahaya. Nanti kan runut itu dari mengatakan bukan ahlus sunnah, kemudian bid'ah atau sesat.
kemudian halal darahnya, kemudian halal hartanya. Ya, tinggal kemampuan, kalau sudah mampu untuk mengeksekusi, dieksekusi. Bahkan lebih kejam daripada orang kafir sekalipun itu. Ya. Jadi yang di Daesh, ya, atau kita sebut dengan ISIS, itu kan pembunuhannya bagaimana itu? Dia digorok. Ya, kok diikat belakang, tutup mata, kemudian digorok. Yang gorok saudaranya sendiri, dicari tuh mana saudaranya dah. Ya. Yang nggak ikut ajaran dia, yang nggak ikut pemahaman dia, saudaranya disuruh bunuh sendiri. Ya. Nah, itu sama yang diusulkan kepada Rasulullah SAW oleh Sayyidina Umar, ya, dalam peristiwa perang Badar. Ketika ada tawanan orang-orang Quraisy. Ini tawanan diapain? Kata Abu Bakar, tebus saja dah ya Rasulullah, suruh mereka tebus. Ya duitnya dipakai buat dakwah. Ya. Kalau enggak punya duit buat nebus, suruh ngajarin anak-anak kaum muslimin baca tulis. Minimal satu orang 10 anak. Ya. Diajarin sampai lancar baca, sampai lancar tulis, setelah itu dilepasin. Toh mereka kerabat kita juga, toh mereka saudara kita juga, toh mereka tangklean kita juga. Kata Sayyidina Umar, oh enggak bisa. Mereka yang ngusir kita dari kota Mekah, mereka yang menghalangi dakwah kita, mereka yang menyakiti sahabat-sahabat kita. Sekarang udah kalah, udah tertawan, masih kita diamin aja? Bunuh mereka ya Rasulullah. Bahkan bukan bunuh dengan cara biasa. Siapa tawanan ini? Ada enggak kerabatnya dari kalangan sahabat? Kerabat itu suruh bunuh nih. Ini ada Ali, ini ada Abbas nih, paman kamu tuh. Paman dia di antara tawanan perang. Bunuh dia. Untuk menunjukkan loyalitasmu kepada agama, untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada Allah dan Rasul. Masih ada enggak rasa kesian sama saudara yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas nyakitin kita, menghalangi dakwah kita? Nabi SAW lebih cenderung kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Ya. Nah, tapi Nabi puji Abu Bakar, ente kayak Nabi Isa. Ketika didustakan oleh umatnya, Nabi Musa tetap doain mereka. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku, mereka enggak tahu. Perumpamaan kamu wahai Umar kayak Nabi Nuh. Ya Allah, binasakan umatku, hancurin mereka. Jadi ini disampaikan kepada Nabi, ini disampaikan kepada Nabi juga. Nah, tapi Nabi lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Besoknya Umar datang, Rasul dan Abu Bakar lagi nangis. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa sahabatmu juga menangis? Kalau engkau terangin kenapa engkau menangis, aku akan ikut menangis dengan sebab yang membuat engkau menangis. Tapi kalau engkau enggak terangin kenapa engkau menangis, aku juga akan menangis hanya karena melihat engkau menangis. Terserah mau terangin apa kagak, terserah. Nah, kata baginda Nabi, azab Allah itu udah nyampe di pohonan. Udah nyampe di pohonan, tinggal kemari doang. Kenapa? Lantaran kita ngambil tebusan dari tawanan perang. Enggak boleh ngambil tebusan dari tawanan perang. Hatta yuskhina fil ard, sampai mereka tunduk, sampai mereka terhinakan, artinya jadi tawanan, jadi budak. Jangan dibebasin. Tapi udah terjadi, udah dibebasin. Ya. Karena begitu memang ketentuannya. Ya. Ini hukum asalnya, walaupun prakteknya berbeda. Ya. Hampir-hampir saja Allah turunkan azab karena kita mengambil tebusan dari tawanan perang. Nah, jadi ini kan konsep yang seperti ini kan harus kita pelajari betul gitu, supaya ada utuh pemahaman kita tentang istilah-istilah agama, istilah sunnah, istilah bid'ah. Maka untuk menerapkannya orang perlu continue belajar gitu ya. Yang nyantren bertahun-tahun nggak sadar itu ya mungkin bisa mempraktekannya, tapi yang ngaji di YouTube nggak sadar, ngaji dengan browsing kemudian ingin menstigmakan istilah-istilah yang seperti itu terlalu berbahaya. Ente munafik, ente lah munafik apa sih artinya? Gimana sih penjelasannya? Belum tentu dia paham itu munafik. Kok gampang nyebut orang munafik gitu ya? Atau ente bid'ah ente, apa konsep bid'ah yang ente pahami itu belum tentu ngerti dia, cuma ceplas-ceplos ngomong ini ngomong itu gitu ya. Nah ini dibuat rumit begini supaya kita enggak sesederhana itu gitu ya, enggak segampang itu. Maka ketika kita
ngomentarin atau ngadepin yang begitu susah kita. Mau mulai dari mana kita neranginnya gitu ya. Karena begubet kata Zainuddin Abzali ya. Tali di kaki ayam. Nah, insyaallah lanjutan. Wa yatlaq aidan fi muqabalati bid'ah. Sunnah juga diidentikan dengan lawan daripada bid'ah. Nah, baru beliau akan masuk kepada pembahasan sunnah dan bid'ah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Baik, jazakumullah khair. Hadirin jamaah Allah, kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Anak saudara-saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Adanya dengan Allah, pengumuman insyaallah besok hari Ahad itu penutupan di Masjid Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin di tanggal 18 jatuhnya. Subuhnya itu penutupan di Nurul Islam Bangka tanggal 18 juga ya. Kemudian ya, yang kaitannya dengan kawasan kita atau wilayah kita nanti malam minggunya insyaallah kita acara nisbu ya, malam minggu ya. Ya tanggal 24 malam minggu depan. Malam minggu besok insyaallah penutupan di At-Taisir ya. Penutupan di At-Taisir insyaallah minggu depan, karena minggu depannya udah nisbu ya. Di At-Taisir, kemudian di Bangka di Riyadul Jannah ya. Kemudian 24 nah gitu ya. Kemudian di Darussalam tanggal 25-nya penutupan. Nah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.